Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini ingin menyampaikan hasil diskusi terkait materi pengantar manajemen subbab kepemimpinan dengan saya sendiri Nur Aina Ekasari dengan NIM akhir 1162 dan rekan-rekan saya. Saya Cindy Alia Maulida dengan NIM akhir 1152. Perkenalkan, nama saya Dina Fazira dengan NIM 250810201156. Perkenalkan, nama saya Iqbal Putra Pradana. NIM saya 250810201151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausya Al-Akbar dengan NIM akhir 1166. Untuk materi yang pertama, di sini saya akan bahas tentang definisi dan pemberdayaan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, di sini seorang pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengendali, tapi juga sebagai penggerak yang memberikan motivasi, arahan, dan teladan bagi kelompoknya. Banyak ahli memberikan definisi kepemimpinan dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, Robbins menyebut kepemimpinan sebagai proses memimpin dan memengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan, sedangkan McShane menekankan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan menciptakan ruang dan kondisi agar orang lain bisa bekerja sama mencapai target organisasi. Kalau kita bedakan dengan manajemen, kepemimpinan itu lebih ke kemampuan memengaruhi orang lain sehingga mereka bersemangat untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan memengaruhi bawahannya, memberikan arahan, serta melakukan evaluasi untuk kemajuan organisasi. Sedangkan manajemen lebih kepada seni atau kemampuan menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajer lebih berfokus pada pekerjaan sesuai target. Sementara pemimpin berfokus pada bagaimana memengaruhi dan menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Di sini kita dapat memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal posisi atau jabatan, tapi juga sebuah proses yang melibatkan komunikasi, pengaruh, keterampilan, dan kepribadian yang mampu menumbuhkan kepercayaan serta loyalitas anggotanya. Lalu di sini ada aspek penting kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan selalu melibatkan orang lain, baik pemimpin maupun anggotanya. Pemimpin tidak bisa bekerja sendiri karena keberadaan anggotanya sangat menentukan hasil atau tidaknya proses kepemimpinan. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut adanya pembagian kekuasaan. Dalam praktiknya, pemimpin memang memiliki otoritas lebih besar daripada anggotanya, tapi anggota ini bukan untuk memaksa, melainkan untuk mengarahkan dan memastikan tujuan bisa tercapai. Yang ketiga, kepemimpinan berkaitan dengan penggunaan pengaruh. Pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tapi juga pemimpin memengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku anggota agar selaras dengan visi dan misi organisasi. Pengaruh ini bisa muncul lewat motivasi, komunikasi, penghargaan, ataupun hukuman. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu sangat penting dalam organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang efektif, kelompok atau organisasi akan sulit mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan membahas topik yang sangat menarik dan fundamental dalam dunia manajemen, yaitu sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Dalam teori manajemen, kekuasaan merupakan kemampuan seorang individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan keputusan orang lain. Berdasarkan kerangka kerja dari teori French dan Raven, terdapat 7 sumber utama kekuasaan yang relevan dalam lingkungan organisasi dan sering kita temui sehari-hari. Mari kita mulai dari 4 sumber utama. Yang pertama adalah kekuasaan rujukan, referent power. Kekuasaan ini tidak datang dari jabatan, tapi dari karisma atau daya tarik pribadi. Kita melihat seorang pemimpin yang disukai dan diikuti bukan karena posisinya, melainkan karena kepribadiannya. Kekuasaan pemaksa, coercive power. Kekuasaan ini didasarkan pada kemampuan untuk memberikan hukuman atau sanksi. Contohnya, seorang manajer yang mengancam akan memotong gaji karyawan jika target tidak tercapai. Kekuasaan ini bekerja karena adanya rasa takut. Kemudian kekuasaan ahli, expert power. Kekuasaan ini didapat dari pengetahuan atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang. Pikirkan saja tim IT yang pendapatnya selalu didengarkan karena mereka ahli dalam bidangnya.
Kita lalu terpengaruh karena kita mempercayai kompetensi mereka. Dan yang terakhir ada kekuasaan legitimasi, ya atau legitimate power. Kekuasaan ini berasal dari posisi atau jabatan formal. Sederhananya, seseorang memiliki kekuasaan ini karena posisinya, seperti seorang direktur yang mengeluarkan kebijakan dan semua karyawan wajib mematuhinya. Selanjutnya kita beralih ke 3 sumber kekuasaan lainnya. Ada kekuasaan penghargaan atau reward power. Kekuasaan ini sangat umum kita temui, yaitu dari kemampuan untuk memberikan imbalan. Contohnya atasan yang memberikan bonus atau promosi sebagai bentuk penghargaan atas kinerja karyawan. Ada kekuasaan informasi atau information power. Di era digital ini, kekuasaan ini sangat kuat. Kekuasaan ini berasal dari kontrol atas informasi penting. Seseorang yang memiliki akses ke data rahasia proyek bisa mengaruhi keputusan karena mereka memiliki informasi yang berharga. Berikutnya ada kekuasaan hubungan, connection power. Kekuasaan ini didapat dari jaringan atau koneksi dengan orang-orang penting. Misalnya, seorang karyawan yang memiliki kenalan di jajaran eksekutif perusahaan bisa memiliki pengaruh yang lebih besar. Itulah 7 sumber kekuasaan utama dalam organisasi. Memahami sumber-sumber ini penting untuk melihat bagaimana dinamika pengaruh bekerja di tempat kerja. Selanjutnya adalah materi terkait level kepemimpinan dalam organisasi. Dalam organisasi itu terdapat 3 tingkatan atau 3 level yang bertujuan untuk memimpin atau mengorganisir suatu organisasi tersebut itu sendiri. Yang pertama itu adalah top management atau manajemen puncak. Manajemen puncak ini adalah tingkatan paling atas dan yang paling berhak dan sekaligus sebagai pemilik suatu perusahaan itu sendiri. Manajemen puncak ini lebih banyak bekerja pada aspek konseptual dan pemikiran strategis. Jadi lebih banyak kepada pengawasan juga daripada langsung terjun ke lapangan dan juga hal-hal teknis. Selanjutnya ada middle management, itu adalah manajemen menengah. Manajemen tingkat menengah ini nanti fokusnya pada kemampuan manajerial sekaligus hal-hal teknis. Jadi bedanya dengan top management, kalau top management itu hanya konseptual dan tidak campur tangan dengan hal teknis. Sedangkan jika middle itu memiliki konsep manajerial dan campur tangan dengan hal-hal teknis. Mereka ini tidak terlalu membutuhkan kemampuan konseptual. Jadi, mereka ini fokus pada bidang sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produksi, dan juga bidang-bidang lain yang bekerja langsung di suatu perusahaan. Yang terakhir ada low management atau manajemen bawah. Manajemen ini adalah tingkat yang paling rendah di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Mereka bertugas untuk memimpin dan mengawasi secara langsung para tenaga kerja operasional. Sehingga mereka ini lebih fokus pada komunikasi antar pekerja serta mengandalkan kemampuan teknis mereka. Jadi mereka tidak perlu konseptual maupun manajerial. Contohnya pekerjaannya ini seperti penyusunan jadwal produksi, pengawasan pelaksanaan kegiatan, serta pembuatan laporan perusahaan. Saya akan membahas tentang teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yaitu berbagai pandangan tentang bagaimana seseorang bisa menjadi seorang pemimpin dan faktor yang mempengaruhi serta apa yang membuat kepemimpinan menjadi efektif. Teori ini lahir dari penelitian dan pengalaman yang beragam sehingga menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Di teori kepemimpinan ini ada 3. Yang pertama yaitu teori bakat atau trait teori. Teori bakat itu seorang pemimpin terlahir dengan sifat bawaan. Jadi dari kecil, sejak lahir dia udah memiliki sifat kepemimpinan seperti kecerdasan dan karisma yang membuat mereka mampu memimpin kepemimpinan dengan bakat mereka yang alami, bukan sesuatu yang bisa dijalankan oleh semua orang, bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Yang kedua ada teori perilaku atau behavioral
teori. Teori ini menjelaskan kepemimpinan bukan bawaan, yaitu dengan cara dipelajari. Siapapun bisa menjadi seorang pemimpin dengan meniru, melatih, dan mengasah keterampilannya dalam memimpin suatu kelompok. Lalu yang ketiga ada teori situasi atau kontingensi teori, yaitu keberhasilan pemimpin tergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi, pekerjaan, dan dinamika dari kelompok atau organisasi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang efektif itu dituntut untuk mampu memprakarsai sebuah perubahan, menciptakan produk baru dan mengembangkan organisasinya. Dan kepemimpinan dianggap tidak efektif bila tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Dan peran-peran pemimpin itu dibagi menjadi 7. Yang pertama sebagai figur atau figurehead, yang artinya menjadi simbol organisasi, hadir dalam kegiatan legal maupun sosial. Ketidakhadiran seorang pemimpin itu dapat berdampak negatif pada bawahannya dan juga image organisasinya. Yang kedua adalah sebagai leader. Seorang pemimpin itu harus mampu untuk memotivasi, mengaktifkan, melatih bawahan, serta mengisi posisi yang kosong. Pemimpin efektif mampu membawa bawahannya menuju kesuksesan, bukan memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga adalah pemimpin sebagai penghubung atau liaison. Pemimpin harus mampu untuk menjalin hubungan baik dengan pihak internal maupun eksternal organisasi, memelihara jaringan dan informasi untuk menunjang kemajuan organisasi. Yang keempat adalah sebagai pengamat atau monitoring. Pemimpin harus aktif mencari informasi penting dari dalam organisasi maupun luar organisasi untuk mendukung pengembangan organisasi dan juga anggota-anggota yang ada di dalamnya. Yang kelima adalah sebagai pembagi informasi atau disseminator, yang artinya menyampaikan informasi yang diperoleh kepada bawahan dan anggota organisasi melalui rapat, seminar, ataupun pertemuan, yang intinya melalui komunikasi yang baik antara seorang pemimpin dan juga anggota-anggotanya. Yang keenam adalah sebagai juru bicara atau spokesperson, yang artinya mewakili organisasi dalam menyampaikan informasi ke pihak luar. Pemimpin harus memahami kondisi organisasi secara menyeluruh agar dapat menyampaikan informasi dengan tepat. Dan yang terakhir adalah sebagai wirausaha atau entrepreneur. Seorang pemimpin harus mampu mencari peluang baru, menciptakan inovasi, serta memelihara keberlangsungan hidup organisasi melalui pengembangan ide-ide kreatif. Baik, jadi hanya itu saja penyampaian materi dari kelompok 4 yang membawakan materi kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.